Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Kusnandar dengan NIM 0448307773. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas ketiga pada praktikum mata kuliah jaringan komputer. Langsung masuk saja kepada soal yang pertama. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi jaringannya. Pertama kita bisa klik gambar komputernya atau PC-nya. Lalu kita drag and drop. Kemudian 4 PC ini dihubungkan dengan 1 buah switch. Dan untuk mengkoneksikannya kita membutuhkan kabel. Kita bisa klik gambar ini. Kemudian kita klik yang kabel ini. Untuk menghubungkannya. Dan lakukan hal yang sama kepada ketiga PC yang lainnya. Menghubungkan semua komputer ini, kita bisa masuk pada PC 0 dengan mengklik PC-nya, kemudian masuk ke config, lalu masuk ke path Ethernet, lalu isikan IP address-nya. Lalu klik bagian subnet mask, dan ini akan otomatis muncul. Dan lakukan hal yang sama kepada ketiga PC yang lainnya. Dan pastikan untuk pada IP address-nya kita harus membedakannya. Contohnya tadi yang PC 0 192.168.1.10 dan PC 1 yang belakangnya .11. Dan untuk melakukan ping, kita bisa masuk ke menu desktop, kemudian masuk atau klik pada gambar command prompt, lalu kita pingkan saja. Ini ping kepada PC 0. Nah, ketika ada reply begini, tulisan reply begini, itu tandanya PC kita terkoneksi atau PC ketiga ini terkoneksi dengan PC 0. Kita pingkan lagi kepada PC 1 dengan IP-nya 192.168.1.11. Lalu kita pingkan ke PC kedua.
Oke, untuk tugas nomor 1-nya sudah selesai. Lalu kita akan lanjut ke tugas kedua, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP-nya. Kita lanjutkan saja untuk membuat servernya. Kita tinggal klik bagian End Device, lalu kita drag and drop bagian atau icon server ini seperti ini. Lalu hubungkan switch dengan servernya. Lalu masuk atau klik pada bagian server. Kemudian kita masuk ke bagian config. Klik Fast Ethernet. Lalu masukkan IP address yang berbeda dengan semua PC keempat PC ini. Kemudian kita masuk kepada bagian menu service, lalu masuk pada HTTP dan ketika semua HTTP dan HTTPS on, kita bisa ngecek atau melakukan ping pada PC 1 atau PC 0 ke server. Caranya dengan ketik ping 192.168.1.14 ya untuk IP pada server. Nah, ini berarti sudah terkoneksi dengan server. Lalu kita masuk ke web browser. Kita masukkan URL-nya. Dan ketikkan IP servernya, lalu klik go. Nah, ketika muncul ini pada website IP address 192.168.1.14, maka ini adalah berhasil ya untuk PC 0 kepada server. Kita lanjutkan untuk PC ke-1. Masuk ke desktop. Lalu kita langsung buka web browser. Lalu kita ketikkan IP pada IP servernya. Lalu klik go. Oke, dan berhasil. Lanjut untuk ngecek pada PC kedua. Dan PC kedua juga telah berhasil terkoneksi pada server HTTP-nya. Lalu kita cek koneksi lagi pada PC ketiga. Lakukan hal yang sama seperti PC-PC sebelumnya. Dan baik, semua PC telah terkoneksi kepada server HTTP-nya. Berarti nomor 2 telah selesai dibuat atau dikerjakan. Kita lanjut pada nomor ketiga atau soal ketiga. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP
melalui DNS servernya. Dan kita lanjutkan kembali untuk membuat server DNS-nya, yaitu dengan bisa melakukan seperti hal yang tadi, menambahkan server, dan kita beri nama ini server DNS. Dan ini server HTTP. Kita klik server DNS-nya, masuk ke menu config, fast Ethernet, lalu masukkan IP address server DNS-nya. Kemudian masuk ke service, lalu klik bagian menu DNS, on-kan, kemudian kasih nama tugas3.com dan address-nya yang ada pada server HTTP, yaitu 192.168.1.14. Lalu klik add. Di sini berhasil dibuat pada DNS-nya. Lalu kita uji coba atau tes koneksi melalui PC 0. Sebelum itu kita konfigurasi lagi, masuk ke setting, kita masukkan IP DNS servernya 192.168.1.15 dan lakukan hal yang sama kepada keempat PC-nya. Kita coba koneksikan atau kita coba tes koneksi pada PC 0 ke server HTTP melalui DNS. Tadi DNS-nya, domain name system-nya adalah tugas3.com. Lalu klik go. Dan server DNS-nya berarti telah terkoneksi pada PC 0. Kita lanjut tes koneksi pada PC 1. Kita klik atau ketik lagi tugas3.com dan PC 1 telah bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Kita lanjut ke PC kedua. Kita ketikkan tugas3.com, lalu klik go, dan baik, PC kedua juga telah bisa mengakses HTTP melalui DNS.
Dan untuk PC ketiga juga telah bisa mengakses HTTP melalui DNS. Berarti soal ketiga telah selesai dibuat. Kita lanjutkan kepada soal keempat, yaitu saya disuruh membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Dan lakukan perintah ping dari PC 0 ke PC 1, kemudian ping dari PC 1 ke PC 0, lalu buka web browser dengan akses ilkom.com dari PC 1, dan halamannya harus dipastikan bisa terbuka. Kemudian buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0 dan pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Baik, kita mulai saja untuk melanjutkan ke nomor keempat. Nomor keempat kita ulangi lagi dari awal. Kita buat sebuah dua jaringan yang dihubungkan dengan router. PC 0, PC 1. Dan untuk router, kita bisa klik network device, lalu kemudian klik and drag and drop bagian routernya. Setelah ini kita hubungkan menggunakan semua kabel. Sebelum itu kita kasih nama dulu pada semua servernya. Setelah selesai membuat atau menyusun rangkaiannya, kita klik router, lalu masuk ke config, masuk ke Ethernet 000, lalu klik on, lalu masukkan IP address-nya. Pada bagian Ethernet 000, kita kasih IP address 192.168.1.10. Lalu kemudian jangan lupa untuk mengklik on pada port statusnya.
Lalu pada 001, bagian port 001 kita klik on, lalu masukkan IP address-nya .3.10. Dan untuk port Ethernet 001 kita masukkan IP address 192.168.3.10. Lalu kita masuk ke menu static. Lalu masukkan IP address 192.168.1.0 dan netmask-nya lalu kita untuk bisa mengkoneksikan antara jaringan yang atas dengan jaringan yang bawah, masukkan pada next hop 192.168.3.0 dan next hop itu untuk pada jaringan atau IP address pada bagian jaringan yang di bawah ini. Lalu klik add. Setelah itu klik close. Masuk pada PC 0. Masuk ke config. Masuk ke Ethernet. Lalu ketik masukkan IP-nya. 11. Pada server Ilkom, kita masuk ke menu service, lalu klik HTTP dan sudah on ya, HTTP dan HTTPS-nya. Kemudian close. Lalu masuk kepada PC 1, masuk config, masukkan IP address yang jaringan bagian bawah 92.168.3.11. Kemudian pada server HTTP-nya .92.168.3.12. Selanjutnya kita bisa, atau yang terakhir kita konfigurasi pada DNS servernya. Untuk pada DNS server mengikuti jaringan atau IP address jaringan yang atas, berarti 192.168.13. Lalu buat DNS-nya, masukkan nama atau HTTP-nya ilkom.com dan address-nya 192.168.1.11.12 ya. Klik add. Kemudian untuk jaringan yang bawahnya adalah dilkom.com. Address-nya 192.168.3.12. Klik add. 12 ini. Lalu masuk kembali kepada DNS server. Untuk default gateway-nya masukkan IP yang di router pada jaringan yang atas ini. Berarti 192.168.1.10 dan DNS servernya adalah DNS milik DNS servernya sendiri.
berarti 192.168.1.10, 11, 12, 13. Lalu masuk kembali ke PC 0, masuk ke setting untuk pemasukan default gateway-nya. Lalu untuk jaringan yang bawahnya, kita masukkan kembali IP address-nya. Untuk default gateway-nya samakan dengan IP yang di router ini pada yang port 001. Berarti 192.168.3.10. Untuk DNS servernya, kita pakai DNS server yang ada pada jaringan di atas. Berarti 192.168.1.13. Ini juga sama pada server pendelcom.com. Dan selanjutnya kita cek koneksi ya dari nomor 1 ini, ping dari komputer atau PC 0 ke PC 1 dan pastikan untuk terhubung. PC 0 ke PC 1. Kita masuk ke desktop pada menu pada PC 0, klik command prompt, lalu pingkan 192.168.3.11. Nah, sudah berhasil terkoneksi ya dari PC 0 ke PC 1. Lalu untuk bagian keduanya, ping dari PC 1 ke PC 0. Pastikan harus terhubung. PC 1 ke PC 0. Ping 192.168.1.11. Dan sudah bisa terkoneksi antara PC 1 ke PC 0 melalui router. Selanjutnya, buka web browser accessilcom.com pada PC 1. Dari PC 1. Berarti dari PC 1 masuk ke web browser. Kita ketik ilcom.com. Oh, ada yang keliru berarti ini.
Baik teman-teman, saya lupa tadi untuk meng-on-kan DNS service-nya sehingga web browser tidak bisa diakses dari PC 1 baik dari ilkom.com ataupun pendilkom.com. Kita ulangi kembali untuk melakukan tes koneksinya. Dari PC 1 untuk membuka atau mengakses ilkom.com. Nah, sekarang sudah bisa terkoneksi atau bisa mengakses http ilkom.com melalui DNS pada PC 1. Lanjut, untuk membuka browser pendilkom.com dari PC 0. Tidak di sini. Kita ketik pendilkom.com, lalu enter, dan bisa ya untuk mengaksesnya atau untuk mengakses pendilkom.com dari PC 0. Dan soal sudah selesai. Mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada keliru dalam mengerjakan tugas. Mohon berikan saran dan komentarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.